Selamat berjumpa lagi. Pada kesempatan ini saya akan sharing satu teori, yaitu teori untuk analisis yang digunakan pada penelitian important performance analysis. Di sini adalah untuk membuat suatu analisa dari tingkat suatu kepentingan suatu variabel dengan performance atau kinerja dari suatu penelitian dalam objek tertentu. Ya. Jadi ini disingkat sebagai IPA, Important Performance Analysis. Important Performance Analysis ini adalah suatu kata analisis yang dipropos atau diperkenalkan oleh Martilla dan James pada tahun 1977. Jadi sudah sangat lama sekali, tapi masih relevan untuk digunakan pada analisis dalam keperluan praktis, yaitu dari suatu objek yang mengukur tingkat important atau tingkat kepentingan dari suatu variabel dan performance atau kinerja dari variabel atau objek tersebut. Ya. Konsepnya adalah sebagai berikut. Martilla memberikan satu analisis itu dengan membuat satu kuadran, ya, di mana kuadran itu ada 4, ya, ada kuadran A, B, C, dan D, di mana ada sumbu Y-nya dan sumbu X-nya. Sumbu Y-nya itu menunjukkan importance atau tingkat kepentingan, dan sumbu X-nya ini adalah tingkat performance atau kinerja. Jadi kalau misalkan ini adalah di sini kinerjanya rendah, kemudian tingkat kepentingannya rendah, maka dia menjadi eh, menjadi suatu yang low priority, artinya adalah prioritas yang paling rendah. Kemudian kalau misalkan di sini adalah performanya rendah, tapi tingkat kepentingan tinggi, berarti di sini harus konsentrasi untuk main priority, jadi prioritas utamanya di sini, ya. Kemudian kalau misalkan tingkat importannya atau tingkat kepentingannya tinggi dan kemudian kinerjanya juga tinggi, maka di sini adalah surviving, ya. Jadi harus di-maintain, harus dijaga terus performanya seperti itu, dan performanya harus dijaga. Kemudian kalau misalkan di sini dia performance-nya tinggi tapi tingkat prioritas rendah, berarti ini menunjukkan sumber daya bisnis yang berkomitmen pada atribut tersebut atau variabel tersebut akan berlebihan dan harus ditempatkan di tempat lain. Jadi yang disebut dengan istilah possible overkill. Jadi kalau terletak di C dia low priority, kemudian A itu main priority, B itu harus di maintain, ya. Kemudian kalau D itu adalah possible overkill. Itu maksudnya. Nah, ini adalah untuk eh, mentindaklanjuti dari hasil suatu variabel atau suatu indikator atau suatu parameter itu terletak dalam suatu kuadran yang mana, ya. Jadi penanganannya adalah kalau dia terletak di A maka dia harus di main priority, di B itu harus di maintain, kalau di C itu low priority, kalau D itu possible overkill. Ya. Itu artinya seharusnya sudah atribut tersebut berlebihan dan ditempatkan pada tempat yang lain. Nah, sebagai contohnya di sini adalah ada dari satu hasil penelitian yang menunjukkan di sini ada 24 variabel, di sini ada kinerjanya, kemudian ada nilai harapannya, ya. Nilai harapannya itu yang disebut dengan nilai expect, yang disebut dengan important, ya. Bisa juga dengan important atau tingkat kepentingannya. Dari sini setelah dilakukan pengolahan maka dihasilkan seperti ini, ya. Mana untuk yang kuadran A itu adalah eh, menunjukkan priority, di situ ada 6 variabel, ya. Kemudian B itu adalah yang retain atau di maintain, itu ada 8 variabel. Kemudian yang C itu ada 7 variabel, di sini ada 7 7 titik, ya, ada 7 variabel. Kemudian yang D itu ada 3 variabel. Jadi ada 3 variabel yang over to kill. Kemudian ini yang low priority. Kemudian ini ada yang B itu ada 8 variabel yang harus di maintain. Kemudian yang A itu yang high priority, ya. Nah, bagaimana
bisa seperti demikian ini, nanti saya akan jelaskan penggunaannya dengan menggunakan Excel. Nah, setelah ini dari contoh tadi adalah dari penelitian search file ya, dari suatu bank ya, di mana ini adalah item-item dari search file tersebut, yaitu ada intangible, reliability, responsiveness, assurance, dan empathy dengan elemen-elemennya. Dan setelah dipetakan ya pada diagram diagram dari important performance analysis tadi, ya bentuknya adalah seperti ini ya. Nah, sekarang saya akan melanjutkan bagaimana kita mendapatkan diagram ini ya. Ini adalah dengan menggunakan Excel. Saya pindah ke Excel dulu. Jadi pada Excel ini data tadi sudah saya pindahkan. Ini adalah data kinerja, kemudian ini data harapannya ya. Nah, dari data tersebut kemudian di sini adalah kita hitung nilai rata-ratanya ya. Nilai rata-ratanya di Excel dengan menggunakan average ya, kemudian disorot ya nilainya, kemudian maka kita dapatkan nilai rata-rata untuk kinerja itu adalah 3,87. Nah, kemudian 3,87 ini kita kopikan di sini ya, kinerja rata-ratanya ya, kita kopikan di sini. Kemudian ini kita buat selisih antara kinerja dengan nilai rata-rata ya. Jadi artinya kinerja dikurangi nilai rata-rata, berarti 3,48 dikurangi 3,877. Ini hasilnya adalah minus ya. Nah, kemudian ada yang minus, ada yang plus ya. Kalau yang plus berarti dia nilai kinerjanya di atas rata-rata ya. Jadi kalau yang plus berarti kinerjanya di atas nilai rata-rata, kalau yang minus adalah di bawah rata-rata. Kemudian untuk nilai harapan juga demikian, ini kita buat nilai rata-ratanya di sini ya, average, kurung buka, kurung tutup, yaitu mana nilainya yang akan dirata-ratakan ya, itu dari F36 sampai F59 di sini ya. Kemudian ini kita dapatkan nilai rata-rata untuk harapannya adalah 3,97. Nah, ini kita pindahkan, kita copy pastekan di sini nilai harapannya. Kemudian kita kurangkan harapan dengan nilai rata-rata ya. Jadi ini 4,06 dikurangi 3,97 berdasarkan 0,0825. 0,08125 ya. Nah, di sini berarti kalau misalkan di sini hasilnya positif berarti nilai harapan di sini di atas dari rata-rata. Kalau dia negatif berarti nilai harapannya di bawah rata-rata. Ya. Nah, dengan demikian kita sudah mendapatkan selisih dari kinerja untuk nilai dengan nilai rata-ratanya dan selisih nilai harapan dengan nilai rata-ratanya. Gunanya untuk apa? Gunanya adalah untuk kita nanti mendapatkan di sini kan kalau kita lihat di sini ada yang minus ada yang plus berarti di sini ada sumbu nolnya ya. Berarti sumbu nolnya kalau ini nilai kinerja berarti ini sumbu X-nya ya. Berarti di sini ada sumbu X-nya, kemudian di sini ada sumbu Y-nya ya untuk selisih nilai harapannya dengan nilai rata-rata ya. Karena di sini ada nilai yang positif, ada nilai yang negatif. Berarti ada sumbu X dan sumbu Y. Jadi gunanya adalah untuk mendapatkan sumbu X dan sumbu Y. Dan kemudian ini mewakili dari kinerja, kemudian ini mewakili koordinat dari kinerja, kemudian ini mewakili ordinat dari harapan atau nilai dari nilai harapan atau eh, nilai dari important ya, nilai dari important atau nilai harapan ya. Jadi ini mewakili dari nilai koordinat kinerja, ini mewakili dari koordinat dari important atau dari nilai harapan. Nah, untuk mendapatkan diagramnya maka di sini kita sorot ya, kita sorot, kemudian kita tekan tombol kontrol, tekan tombol kontrol, kemudian yang nilai selisih harapan ini kita sorot ya. Nah, kemudian di sini kita klik insert, kemudian ini kita chartnya kita pilih ini chart, kemudian more scatter chart ya. Nah, kemudian kita pilih XY scatter ya. Kita klik di sini ya, berarti kita pilih ya, atau kita pilih yang ini, kemudian kita klik OK ya.
maka kita akan dapatkan diagram important performance analysisnya seperti ini ya. Ini saya buat ke bawah ya. Kemudian ini bisa kita besarkan. Maka disinilah kita dapatkan diagram important performance analysis. Di sini yang untuk kuadran A, kuadran B, kuadran C, dan kuadran D. Sebagai perbandingannya ini ya, ini kalau kita bandingkan dengan yang ada di PPT ya. Ini kita kopikan ya. Kita kopikan ini. Kalau kita copy di sini, kita kopikan di sini ya. Kemudian kita masuk ke pindah ke PPT kita. Dan kemudian ini kita buat di sini ya. Kemudian ini kita paste ya. Oke. Maka ini hasil yang ini sama dengan hasil yang sudah kita hitung ya. Jadi di situ ya. Jadi itu caranya membuat diagram important performance analysis dengan menggunakan Excel ya. Dengan demikian ini kita bisa lakukan analisis tadi seperti tadi ya, bahwasanya untuk A ini adalah untuk variable yang high priority, artinya menjadi prioritas utama untuk ditingkatkan ya. Kemudian yang B ini harus di-maintain, harus dijaga. Kemudian yang C ini ada low priority. Kemudian yang D ini yang dia uh, yang eksesif, yang berlebihan, yang dia mungkin kemungkinan dia variabelnya atau indikatornya atau parameternya harus dipindahkan ke tempat yang lain ya. Demikian teknik analisis dan untuk membuat diagram IPA atau important performance analysis. Semoga alat atau tools analisis ini dapat digunakan dalam penelitian dan bisa dikembangkan. Semoga bermanfaat. Salam sehat selalu.